Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini saya akan merangkum bab 3 chapter 3 pelajaran bahasa Inggris kelas 8 kurikulum merdeka. Ini tentang we know what to do. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Itu topiknya. Jadi di bab ini kita akan berbicara tentang obligation atau keharusan ya, dan suggestion. Jadi di sini we will learn to give suggestions and to state rules and obligations. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana memberi saran dan bagaimana menyatakan peraturan dan kewajiban. Oke, saya baca dulu bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya, dan saya jelaskan. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I will help you. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Bahasa Indonesianya, kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris sekarang. Kamu seharusnya menyapa saya dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya kamu take leave, itu berpisah, mengucapkan selamat tinggal dalam bahasa Inggris juga. Tapi jangan khawatir, ketika kamu memerlukan, I'll help you. Saya akan membantumu. Saya yakin kamu semuanya siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan teman-temanmu. Kamu tidak seharusnya malu menggunakan be ya, karena ini kalimat nominal. Menggunakan be karena ini kalimat nominal. Malu itu ada 3, ada embarrassed, ada ashamed, ada shy. Embarrassed itu malu karena faktor eksternal, misalkan dipermalukan, atau malu karena begitu. Tapi kalau ashamed, ini malu karena kita sendiri. Jadi aku melakukan perbuatan yang memalukan, misalkan it was ashamed, misalkan begitu. Nah, sedangkan shy itu malu untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya di sini lebih tepat pakai shy seharusnya, tapi pakai ashamed nggak apa-apa. You should not be ashamed to speak. Kamu seharusnya tidak malu untuk berbicara dan menulis satu sama lain dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukannya, karena saya akan selalu membantumu. Kalau guru sama murid membantu kalian di sini ya. Yang berikutnya, you should listen to more English songs. You should sing more English songs. More importantly, you should understand the lyrics. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. I'm sure you can if you try harder. Let's recall. The teachers give us 11 suggestions to use and learn English. 1. We should greet our teacher and our friends in English. 2. We should ask questions in English. 3. Bahasa Indonesianya, kamu seharusnya mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. Seharusnya kamu menyanyikan lebih banyak lagu bahasa Inggris. Lebih penting, kamu seharusnya paham liriknya. Seharusnya kamu membaca lebih banyak cerita dari Indonesia dan dunia dalam bahasa Inggris. Saya yakin kamu bisa jika kamu mencoba lebih keras. Mari mengingat lagi. Guru tersebut memberikan kita 11 saran untuk menggunakan dan belajar bahasa Inggris. 1. Kita seharusnya menyapa guru kita dan teman-teman kita dalam bahasa Inggris. 2. Kita seharusnya menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. 3. Collecting information. We have to test tomorrow, English and IPS. You should not go to the game, you should study for the test. Kita mempunyai 2 tes ujian besok, bahasa Inggris dan IPS. Kamu tidak seharusnya pergi ke game, kamu seharusnya belajar for the test, untuk ujian. I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu artinya row, baris. You should look it up.
in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Kamu seharusnya look up, mencarinya di kamus sendiri. Kamu tidak seharusnya bergantung pada yang lain sepanjang waktu. I will go out, but it's very cloudy now. Saya mau keluar, tapi sangat mendung sekarang. I think I'm catching a cold. Saya pikir saya masuk angin. Some students leave litter on their desk. Beberapa siswa meninggalkan kotoran di bangku-bangku mereka. I sit in the back row. I cannot see your writing on the blackboard. Saya duduk di baris belakang. Saya tidak bisa melihat tulisanmu di papan. I'm longing for my cousins. Saya merindukan sepupu saya. My legs are asleep because I'm sitting on them. Kakiku terasa kaku ya, karena saya duduk di atasnya. Our classroom is dirty and messy. Kelas kita kotor dan berantakan. I have a toothache. Saya sakit gigi. I can't stop yawning. Saya tidak bisa berhenti menguap. I have hiccups. Saya cegukannya. Jadi should ini sama kayak will dan can di bab sebelumnya ya. Jadi setelah should itu verb 1. Kalau tidak, not-nya ditambah setelah should not. Kalau bertanya, should I, should you, begitu. Sama kayak can dan will. Yang berikutnya must. Must ini sebenarnya digunakan kalau keharusannya itu sangat harus. Atau personal obligation. Merasa sendiri harus melakukan. Contoh misalkan, saya tuh mau jadi pemain sepak bola, maka harus latihan setiap hari. Nah kan merasa sendiri. Maka pakainya must. Sedangkan kalau peraturan tuh biasanya pakai have to. Oke. We must wear a uniform every day. Di sini pakai must ya, nggak masalah ya. Berarti ini sangat wajib. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita harus memakai seragam setiap hari. Dari Senin hingga Kamis kita harus memakai baju batik. Seragam ini sebenarnya peraturan. Perempuan siswi harus memakai rok hitam dan putra siswa harus memakai celana hitam. Pada hari Jumat kita harus memakai seragam pramuka. Kita harus memakai sepatu yang benar sesuai. Kita tidak boleh. Nah, kalau should itu seharusnya, should not tidak seharusnya. Kalau must itu harus, must not itu tidak boleh atau dilarang. Kita tidak boleh memakai sandal, kaos, dan pakaian santai di tempat manapun dan di waktu kapanpun selama jam sekolah. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside. We must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Ini pakai be karena late itu bukan kata kerja ya, ini kalimat nominal. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Kita harus datang tepat waktu, on time, ke kelas dan ke upacara bendera. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. Kita tidak boleh masuk hingga security memberi kita izin. Kita harus menandatangani kertas sebelum kita masuk kelas. Jika kita tidak bisa datang tepat waktu karena suatu alasan, kita harus memberikan catatan dari orang tua kita kepada kepala sekolah. We can learn well if the classroom is clean and tidy. So we must keep our classroom clean and tidy.
We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desks and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita bisa belajar dengan baik jika kelasnya bersih dan rapi. Maka kita harus menjaga kelas kita bersih dan rapi. Kita tidak boleh mengotori. Kita harus meletakkan kotoran di tempat sampah, garbage bin. Kita tidak boleh menulis dan menggambar apapun di atas meja dan dinding. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan meja guru dan rak setiap hari. We can learn if the class is not noisy. My friends and I know very well that we must not be noisy. We must respect our friends who are working seriously. We must not chat and talk very loudly in class. We must keep our voice low. We must not play around. We must work at our desk most of the time. Kita bisa belajar jika kelasnya tidak ramai. Teman-teman saya dan saya tahu dengan sangat baik bahwa kita tidak boleh ramai. Kita harus menghargai teman kita yang bekerja atau belajar dengan serius. Kita tidak boleh ngobrol dan berbicara dengan sangat keras di kelas. Kita harus menjaga suara kita rendah. Kita tidak boleh bermain. Kita harus bekerja di meja. Most of the time itu sebagian besar waktu. Sebagian besar waktu kita harus bekerja atau belajar di meja kita. Oke, berarti ini sudah habis. Ada yang kurang sebenarnya, ada have to. Oke, saya jelaskan di sini. Ada should, ada must not, ada have to, ada don't have to. Oke, saya jelaskan di sini. Have to itu artinya harus. Jadi bedanya dengan must, kalau must itu ada dua perbedaan. Yang pertama, must itu sangat wajib. Kalau have to ini lebih rendah levelnya. Yang kedua, have to ini digunakan untuk membicarakan peraturan. Kalau must itu berarti kita sendiri yang merasa harus. Oke. I have to wear uniform. I, you, we, they itu pakainya have. Saya harus memakai seragam. Sedangkan he, she, dan it itu menggunakan has to. He has to, she has to, it has to wear uniform. Misalkan disebut namanya juga, misalkan namanya dia ini, he, itu namanya John, maka John has to wear uniform. Begitu. Nah, kalau must not, itu kan sama dengan can, will, should, must. Itu not-nya cannot, will not, should not, must not. Kalau ini must not itu artinya tadi dilarang. Kalau ini menggunakan don't have to. Kata tidaknya begini. I don't have to. Saya tidak harus atau tidak perlu artinya. I don't have to, you don't have to, they don't have to. Nah, sedangkan he, she, it itu pakai doesn't dan have to. Diingat ya, he has to, he doesn't have to. He doesn't have to, she doesn't have to, it doesn't have to, John doesn't have to. Seperti itu. Ketika bertanya, maka ini menggunakan do sama does juga. Are you with they pakainya do. Do you have to wear uniform? Do I have to wear uniform? Sedangkan he, she, it pakainya does. Does he have to wear uniform? Does she have to wear uniform? Seperti itu, oke? Jadi should, ada must, ada mustn't, ada have to, ada has to, ada don't have to, ada doesn't have to. Ada don't have to, ada don't have to, ada doesn't have to. Oke, itu ya tentang obligation. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Kalau ada kesalahan dari penjelasan saya bisa dikoreksi. I think that's all for this video. Tunggu video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.